Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Regifari dengan NIM 142230417 dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan analisis kasus Chromebookgate, yaitu skandal pengadaan Chromebook untuk sekolah di Indonesia yang akan saya bahas melalui 5 sudut pandang akuntansi forensik. Nah, yaitu ada digital forensik dan cybercrime management, lalu ada proper evidence management, lalu ada money laundering and transnational financial flows, lalu ada economic damage dan commercial damage, serta litigation service provided by accountant. Nah, sebagai gambaran singkat pada kasus ini itu, kasus Chromebookgate ini bermula dari program pengadaan sekitar 240.000 unit Chromebook dengan anggaran 17 triliun rupiah nih, dan pada tahap lain ini mencapai 9,3 triliun rupiah untuk 1,2 juta unit. Nah, harga yang dibayarkan pemerintah ini kan mencapai 10 juta per unit ya, padahal harga pasar wajarnya itu dengan perangkat sejenis ini hanya sekitar 4-5 juta rupiah. Nah, selain markup harga yang signifikan ini ditemukan juga ketidaksesuaian spesifikasi perangkat dengan kebutuhan sekolah. Nah, serta indikasi konflik kepentingan dalam proses tender. Nah, Kejaksaan Agung nih dan Komisi Pemberantasan Korupsi ini sudah turun tangan ya terkait kasus ini. Jadi termasuk dugaan korupsi juga ada dalam pengadaan layanan Google Cloud senilai 250 miliar rupiah per tahun gitu. Nah, jadi di sini dalam latar belakang kasus ini saya akan membahas satu persatu berdasarkan dengan 5 konsep akuntansi forensik yang sudah saya pelajari. Nah, langsung saja ke bab 3 untuk membahasnya. Nah, jadi pembahasan pertama ini kan terkait dengan digital forensik cybercrime management ya. Jadi pada kasus ini kan ada kecurangan nih dalam kasus ini. Yang terjadi itu bermulai dari penyusunan spesifikasi sampai manipulasi sistem e-provenance. Nah, keahlian digital forensik ini sangat penting ya untuk membongkar jejak digitalnya. Misalnya analisis metadata pada dokumen spesifikasi ini bisa mengungkap kapan dokumen ini dibuat dan diubah. Itu sehingga kalau ternyata spesifikasinya ini diubah tepat sebelum tender diumumkan dan kebetulan cocok dengan produk tender tertentu, nah dari sini bisa kita asumsikan menunjukkan ada indikasi adanya kolusi gitu. Nah, selain itu pemeriksaan log akses juga sangat penting. Jadi pengadaan ini bisa menunjukkan nih siapa yang mengakses sistem di luar jam kerja normal atau dari alamat yang tidak biasa gitu. Nah, namun di sisi hukum ini ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi akuntansi forensik. Jadi ada autentikasi bukti elektronik, yaitu membuktikan bahwa data itu benar-benar asli nih, tidak dirubah. Biasanya dengan menggunakan hash value. Lalu ada juga menggunakan chain of custody yang ketat supaya tidak ada celah nih yang tidak dipakai pengacara terdakwa untuk meragukan keaslian bukti tersebut gitu. Nah, selanjutnya ini membahas tentang proper evidence management. Nah, jadi proper evidence management ini tuh terkait dengan pengelolaan bukti. Nah, dalam kasus ini tuh ada 2 jenis bukti nih yang harus dikelola, yaitu bukti fisik seperti sampel Chromebook dan juga dokumen kontrak. Nah, serta bukti digital seperti surel transaksi dan log sistem untuk
Google Cloud gitu. Nah, untuk bukti fisik prosedurnya harus diikuti secara baku ya. Jadi kayak misalkan kita nggak boleh menyentuh barang bukti agar tidak tercampur gitu sidik jarinya, terus kayak memasukkan ke tempat plastik yang bening gitu, tidak boleh dilipat. Nah, terus juga harus nggak boleh menandai dokumen aslinya gitu. Nah, untuk di bukti digital ini bisa melalui mirror imaging atau salinan read only, lalu diverifikasi dengan hash value nih supaya terbukti otentik dengan data aslinya gitu. Nah, selanjutnya ini membahas tentang money laundering and transaction financial flows gitu. Nah, jadi ini tuh terkait dengan potensi pencucian uang ya. Jadi dengan selisih yang sangat besar nih antara harga pengadaan dan harga pasar, sangat mungkin nih keuntungan ilegal ini keuntungan ilegal ini dialirkan melalui skema pencucian uang secara terstruktur gitu. Nah, jadi dalam teori ini ada 3 tahap, yaitu ada tahap placement, lalu ada tahap layering, dan juga ada tahap integration. Jadi kalau placement itu kayak misalkan jadi dana markup ini dimasukkan ke rekening perusahaan atau bisnis yang syarat transaksi tunai gitu, dengan syarat transaksi tunai. Nah, kalau layering ini dana ini dipindahkan nih lewat berbagai rekening seperti perusahaan lain atau yang lainnya gitu. Nah, kalau integration ini ketika mungkin dana ini sudah muncul kembali ketika dana akhirnya muncul kembali nih sebagai aset atau modal usaha yang emang kelihatannya nih sah gitu. Nah, kalau emang ada indikasi dana dialirkan ke luar negeri, akuntansi forensik juga harus melakukan audit trail menyeluruh nih atas transaksi perbankan. Nah, selanjutnya ini membahas tentang economic damage dan juga commercial damage. Nah, jadi ini terkait dengan perhitungan kerugian ya. Saya membagi 2 jenis nih, yaitu ada economic damage dan juga commercial damage. Nah, kalau untuk economic damage yaitu kerugian negara. Jadi saya hitung dari 2 komponen nih yang dipisahkan supaya nggak terjadi double counting. Komponen pertama adalah selisih markup harga dikali jumlah unit, dan komponen kedua adalah nilai unit yang tidak bisa dimanfaatkan secara optimal karena compatible dengan kebutuhan sekolah, misalnya karena tidak bisa dipakai. Nah, kalau misalkan terkait dengan commercial damage itu saya tujukan untuk vendor-vendor kompetitor yang jujur tapi dirugikan nih karena tendernya ini sudah diatur gitu. Nah, untuk menghitung kerugian saya menggunakan pendekatan yardstick. Jadi membandingkan dengan tender sejenis di masa lalu yang berjalan wajar gitu, dan juga pendekatan unjust enrichment, yaitu menghitung keuntungan tidak sah yang justru didapat vendor pemenang gitu. Nah, selanjutnya ini ada litigation provide by accountant. Jadi ini tuh peran saya kalau misalkan bertindak sebagai akuntansi forensik yang memberikan jasa litigasi gitu. Nah, perannya ini dimulai dari sejak fase peradilan. Jadi di mana saya ini membantu nih jaksa penuntut umum untuk membedah laporan audit kerugian dari BPK. Nah, sebagai consulting expert di sini. Nah, lalu di persidangan peran saya berubah nih menjadi expert witness yang memberikan kesaksian terbuka lengkap dengan laporan ahli yang berisi opini data dan yang emang dipakai metodologi yang digunakan. Nah, jadi
untuk menjaga objektivitas saat menghadapi pemeriksaan sidang, yang menekan dari pengacara terdakwa ada beberapa hal nih. Untuk menghadapi pemeriksaan silang yang menekan dari pengacara terdakwa ada beberapa hal yang saya pegang. Nah, jadi yang pertama nih, saya ini tidak boleh bergantung pada hasil keputusan. Nah, kedua, saya ini harus konsisten dengan metodologi yang sudah saya ungkapkan secara transparan. Nah, ketiga, saya harus mempersiapkan diri dengan baik nih sebelum sidang dan tetap tenang serta menyatakan kesimpulan dengan tingkat kepastian yang wajar. Dan yang terakhir, kalau saya menemukan ada dokumen yang kurang atau diragukan aslinya, saya wajib nih melaporkan secara jujur walaupun itu bisa melemahkan posisi kasusnya gitu. Nah, mungkin segitu saja jawaban dari saya, analisis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.